Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai konsep integral parsial. Pada sebuah turunan, kita semuanya mengenal sebuah rumus turunan hasil kali fungsi-fungsi. Nah, rumus-rumus tersebut merupakan dasar untuk memperoleh integral parsial atau integral sebagian. Metode integral parsial digunakan karena tidak semua integral dapat diselesaikan dengan metode substitusi sebagaimana kita diketahui, sehingga dilakukan dengan proses atau konsep integral parsial. Untuk dapat lebih memahami tentang konsep integral parsial, coba kita perhatikan sebuah konsep seperti ini. Misalkan Y sama dengan U dikali V, maka kita bisa turunkan kedua ruas menjadi Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Ini adalah rumus hasil kali turunan fungsi-fungsi. Kalau kita misalkan dituliskan dalam bentuk yang lain, yaitu dy per dx sama dengan du per dx dikali V ditambahkan U dikali dv per dx. Jika ruas kiri terhadap ruas kanan diintegralkan terhadap x, maka kita bisa memperoleh integral dari dy sama dengan integral dari v du ditambahkan integral dari u dv. Nah, sebagaimana diketahui, kalau sebuah turunan y diintegralkan, maka bisa kita tuliskan menjadi y. Turunan dari si u dan v-nya kita tulis ulang, v du ditambahkan turunan integral u kali dv. Kemudian kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu integral u dv sama dengan y dikurangi integral v du. Sebagaimana diketahui bahwa y adalah u dikali v dikurangi integral v du, dan ini adalah u integral dari dv. Nah, ini adalah bentuk umum atau konsep dari integral parsial itu sendiri. Dengan modal ini kita bisa selesaikan beberapa contoh. Misalnya, contoh pertama, integral dari x dikali x plus 4 pangkat 5 dx. Nah, untuk menyelesaikan soal semacam ini, teman-teman bisa lakukan pemisalan terlebih dahulu. Misalkan u adalah x, maka du sama dengan dx. Setelah itu, sebagaimana diketahui bahwa dv sama dengan x plus 5 nya pangkatkan 4 dx gitu ya, sehingga kita bisa tuliskan v nya itu integral dari si dv itu kan v ya, maka kita bisa tuliskan jadi v integral dari x plus 5 pangkat 4 dx akan sama dengan 1/6 x plus 4 pangkat 5. Sorry, ini ada yang salah, berarti di sini juga pangkatnya 5 sesuai dengan soal. Jadi ini pangkat 5 pangkat 5. Salah penulisan, berarti ini yang 4 harusnya. 4, ini 4. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa langsung masukkan ke konsep soalnya, yaitu integral u dv sama dengan u dikali v dikurangi integral v du. Bisa kita tulis ulang dari soalnya terlebih dahulu, x dikali x plus 4 pangkat 5 dx, maka akan sama dengan x, karena u nya adalah x, maka dikali dengan integral dari dikali dengan v nya adalah 1/6 x plus 4 pangkat 5 dikurangi dengan integral dari v adalah integral dari v nya berarti integral dari 1/6 x plus 4 pangkat 5 dx, karena di sini du nya sama dengan dx. Kemudian kita bisa lanjutkan x dikali 1/6, atau bisa dituliskan jadi 1/6x ya biar lebih rapi. 1/6x dikali x plus 4 pangkat 5 dikurangi, di sini integral dari si 1/6 x plus 4 pangkat 5, maka 1/6 dikali 1/7 x plus 4, ini harusnya pangkat 6 ya, harusnya pangkat 6 sih. Ini 5, ini 6. Ini berarti ini juga harusnya pangkat 6. Oke. Berarti kalau udah diminta pangkatnya 7 plus c. Nah, kemudian ketika kita lihat di sini mereka memiliki unsur sama-sama memiliki x plus 4. Yang satu adalah pangkatnya 6,
yang satu lagi adalah pangkatnya 7, sehingga kita bisa tuliskan, kita bisa keluarkan x plus 4 nya yaitu pangkat 6, maka akan tersisa 1/6x dikurangi 1/6 dikali 1/7 dikali x plus 4 pangkat 1 ya, tutup plus c. Kalau kita bisa sederhanakan jadi x plus 4 pangkat 6 dikali 1/6x dikurangi 1/42 dikali x plus 4 plus c. Ini kita bisa sederhanakan dengan konsep aljabar. X plus 4 pangkat 6 nya kita biarkan, yang kita bisa selesaikan adalah yang di sebelah kanan. 1/6x dikurangi 1/42x dikurangi 4/42 plus c. Kemudian kita bisa tuliskan x plus 4 pangkat 6. Kita bisa selesaikan semuanya. 42 berarti di sini 7x, di sini x, di sini 4 plus c, maka hasilnya adalah x plus 4 pangkat 6 dikurang 6x dikurangi 4/42 plus c. Karena sama-sama memiliki pembagi yaitu adalah 2, maka kita bisa tuliskan 1/21 di sini 3x min 2 ya, plus c. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lebih rapi 1/21 dikali 3x min 2 dikali x plus 4 pangkat 6 plus c. Ini adalah jawaban dari soal integral parsial nomor pertama. Cukup panjang tapi tidak terlalu sulit, hanya membutuhkan pembiasaan dan latihan yang lebih sering saja mungkin ya. Dan kita akan coba dalam bentuk soal berikutnya, yaitu soal yang mengandung unsur trigonometri. Misalkan saya punya integral dari 3x sin x dx. Maka kita bisa langsung misalkan terlebih dahulu. Misalkan u adalah 3x, maka du nya sama dengan 3dx. dv nya adalah sin x dx, maka otomatis v nya itu sama dengan integral dari sin x dx. Integral dari sin adalah negatif cos x plus c. Maka kita bisa langsung tuliskan yaitu u dikali dv sama dengan u dikali v dikurangi integral v dikali du. Bisa kita langsung substitusikan, yaitu integral 3x dikali sin x dx sama dengan u nya adalah 3x, sedangkan v adalah negatif cos x plus c, kemudian dikurangi integral dari negatif cos x plus c, du nya adalah 3 dx. Maka kita bisa kalikan, berarti negatif 3x cos x plus c. C nya nggak usah tulis, sebenarnya sih nggak masalah ya. Maka hasilnya nanti jadi ini sebelah sini sudah selesai, plus 3 nya boleh dikeluarkan, integral dari cos x dx saja ya, dx. Maka hasilnya negatif 3x cos x plus 3 integral dari cos itu adalah sin x, jangan lupa plus c. Maka kita bisa tuliskan, karena sama-sama punya unsur 3, bisa sederhanakan, atau sampai sini juga udah selesai, tapi kalau pengen lebih sederhana juga tidak apa-apa. Jadi bentuknya nanti hasilnya adalah 3 atau negatif 3 x cos x dikurangi sin x plus c. Ini adalah contoh nomor 2 dari bentuk trigonometri menggunakan metode integral parsial. Sekarang saya sekarang memiliki contoh ketiga, yaitu
integral dari X dikali cos 2X. Ini adalah soal yang harus teman-teman jawab. Kemudian jika sudah menjawab pertanyaan tersebut, beritahu saya jawaban yang tepat seperti apa, kemudian kita bisa diskusikan kembali mengenai hasil yang sudah teman-teman coba. Begitu saja dari saya, terima kasih banyak dan dadah.